Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian dan konsep perencanaan. Di dalam materi ini itu terdapat 4 sub materi. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan, yang kedua itu ada basic for planning design, yang ketiga itu ada model perencanaan, dan yang terakhir itu ada tahap perencanaan. Dalam definisi perencanaan, yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan data yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dalam tujuan memecahkan suatu masalah. Sedangkan definisi perencanaan menurut Watterson yaitu usaha secara organisir yang dilakukan terus-menerus guna memilih alternatif yang paling baik guna memecahkan suatu masalah. Halnya dengan Conyers mengatakan bahwasanya perencanaan itu adalah suatu proses dalam mewujudkan perubahan atau perkembangan hidup agar lebih baik lagi. Dari itu, dari definisi perencanaan yang ada, maka kata kunci yang dapat diambil bahwasanya perencanaan itu menggunakan metode yang sistematis. Yang kedua, itu adanya sebuah sistem. Yang ketiga, itu dilakukan untuk masa yang akan datang, masa sekarang, maupun pengalaman dari masa lalu. Dan yang terakhir, itu aktivitas yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang basic question for planning design. Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai perencanaan tersebut, maka yang pertama itu apa yang kita inginkan dalam melakukan sebuah perencanaan. Dan yang kedua, di dalam melakukan sebuah perencanaan tentunya kita harus memiliki sesuatu. Maka pertanyaan kedua yaitu apa yang kita miliki dalam melakukan perencanaan tersebut. Dari yang kita miliki, tentunya apa yang menjadi tindakan kita dalam melakukan perencanaan agar perencanaan tersebut sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Maka pertanyaan yang ketiga, apa yang kita miliki dan apa yang akan kita lakukan dalam melakukan sebuah perencanaan. Dari ketiga pertanyaan dan ketiga hal tersebut, maka yang terakhir tentunya apa dan bagaimana hasil dari perencanaan tersebut. Ketiga, itu membahas tentang model perencanaan. Dalam model perencanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu model perencanaan top down dan model perencanaan bottom up. Yang pertama, kita akan membahas model perencanaan top down. Model perencanaan top down itu dilaksanakan oleh sekelompok elit yang melibatkan lebih banyak teknokrat, mengandalkan otoritas dan diskresi. Mengapa harus top down? Karena efisiensi, yang kedua penegakan aturan, yang ketiga konsistensi input, target, dan output. Yang terakhir, publik atau masyarakat masih sulit dilibatkan. Yang kedua, itu ada model perencanaan bottom up. Dilaksanakan secara kolektif yang melibatkan unsur-unsur governance, mengandalkan persuasi. Mengapa harus bottom up? Karena efektivitas, kinerja atau performance outcome itu bukan hanya sekedar hasil. Yang ketiga, kearifan lokal, dan yang terakhir itu masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang mereka butuhkan. Terakhir, itu ada tahap perencanaan. Yang pertama, itu adanya penetapan tujuan. Maksudnya di sini, apa yang ingin kita tuju dan apa yang ingin menjadi landasan kita dalam melakukan rencana tersebut. Yang kedua, itu merumuskan keadaan sekarang. Kita harus melihat bagaimana keadaan sekarang dan apa hal yang harus kita lakukan dalam melakukan tindakan selanjutnya agar perencanaan yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan dan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, itu identifikasi hambatan dan kemudahan. Tentunya dalam melakukan perencanaan kita harus melihat dan mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang menjadikan hal rencana yang kita tuju itu menjadi terhambat, dan kemudahan. Kemudahan di sini maksudnya dalam kita melakukan perencanaan tersebut tentunya ada kemudahan-kemudahan. Nah, maka dari itu pentingnya kita mengidentifikasi hambatan dan tujuan, hambatan dan kemudahan dalam melakukan sebuah rencana agar rencana tersebut tentunya menjadi apa yang kita inginkan.
Dan yang keempat itu mengembangkan serangkaian kegiatan. Tentunya dalam melakukan sebuah perencanaan kita harus memilah dan memilih apa saja yang harus menjadi tindakan yang kita lakukan, apa saja yang menjadi kegiatan yang harus kita tuju nantinya, agar rencana yang kita tuju itu sesuai. Dan yang terakhir, tujuan. Tentunya dalam tujuan ini, dengan melakukan serangkaian 4 dari tahapan tersebut, tentunya tujuan yang kita capai dan kita inginkan itu akan terjadi dan sesuai apa yang kita tuju. Itulah saja penjelasan dari saya Putri Wulandari tentang materi pertama, yaitu definisi dan konsep perencanaan. Apabila ada salah kata dan salah bahasa, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih.